Apa kabar semua? Udah hampir 2 bulan gue nggak update YouTube channel ini karena project pribadi gue sendiri yang sekarang lagi jalan, ditambah lagi kerjaan di kantor. Jadi kayaknya di waktu luang gue pengen banget menghibur diri sendiri. Tapi akhirnya gue sempetin untuk bikin video, dan kali ini maaf banget nggak bahas film, karena film atau TV series pasti nggak ada habisnya kalau dibahas. Dan saat ini negara kita lagi urgent banget, penting banget sama yang namanya corona. Nggak cuma negara kita sih, seluruh dunia juga. Jujur gue cukup banyak baca berita, referensi, artikel dari luar negeri. Ini kebiasaan gue udah 2 tahun terakhir ini sebenarnya. CNN, BBC, NHK Jepang, New York Times, Al Jazeera, sampai WHO langsung. Karena gue ngerasa informasi-informasi dengan bahasa Inggris jauh lebih lengkap. Tapi gue juga nggak ninggalin baca berita nasional kayak Detik, CNBC, Kompas, dan lain-lain. Jadi entah kenapa gue pengen banget sharing beberapa hal yang mungkin kalian udah tahu dari informasi yang udah bergulir di negara kita, dan mungkin beberapa hal yang teman-teman nggak baca dari media-media luar negeri karena berbahasa Inggris. Jadi akhirnya gue pengen banget bahas video ini. Yang pertama, COVID-19 itu akan sembuh sendiri, bahkan tanpa penanganan. Ini sumber dari CDC Amerika Serikat, jadi kayak lembaga kesehatannya Amerika Serikat gitu. Tapi ada tapinya, pertahanan tubuh dia harus kuat. Pada awalnya tingkat kematiannya itu 2% ya seluruh dunia, tapi per hari ini data WHO menunjukkan tingkat kematiannya sudah hampir mendekati 4%, jadi udah mau double. Dan mungkin ada yang ngebandingin dengan SARS. Memang sih SARS tingkat kematiannya jauh lebih tinggi. Tapi ketika merebak, SARS ini cuma 700 korban jiwanya. Dan COVID-19 ini sudah lebih dari 6.000 orang. Jadi cukup fatal sebenarnya. Siapa sih yang meninggal ini? Nah, statistiknya adalah mereka yang lanjut usia. Semakin tua seseorang, pertahanan dirinya akan semakin rendah. Sehingga COVID-19 ini bisa bahaya buat si nenek atau si kakek. Logikanya begini, mungkin kita yang muda-muda berpikir bahwa COVID-19 ini nggak bahaya buat kita. Tapi misalnya nih, si yang muda ini membawa virusnya ke rumah, dan si anak muda ini sembuh dengan sendirinya. Tapi si virus ini akhirnya pindah ke neneknya dan akhirnya membahayakan jiwa si nenek. Ini yang sebenarnya fatal. Karena kita sayang dengan orang tua kita sayang sama nenek kita, dan seterusnya. Bahkan di Cina pun, penularannya itu antar keluarga sendiri. Ayah ke anak, istri ke suami, dan begitu seterusnya. Itu kenapa kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita agar nih virus nggak bisa dekat sama kita. Kayak jahe lah, vitamin C, atau apapun itu. Selain orang tua, mereka yang udah punya penyakit bawaan, kemungkinan juga akan fatal juga sebenarnya. Kayak hipertensi, diabetes, jantung, kanker, dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin memang COVID-19 ini dihindari. Karena memang belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Ini kenapa alasan-alasan kenapa negara-negara lain itu melakukan karantina, lockdown. Jadi, di-encourage lah warga-warganya ini untuk di rumahnya aja. Dan ini campaign yang selama 2 hari terakhir ini cukup bergulir di sosial media ya, di rumah aja. Karena siapapun bisa kena virus ini, nggak memandang usia. Dan kita mencoba melindungi mereka yang punya daya tahan tubuh rendah. Terus yang kedua, cuci tangan sangat efektif. Dari salah satu kanal berita yang bersumber dari Boston University yang gue baca, virus ini sebenarnya lemah ketika kena sabun. Sabun itu punya senyawa yang namanya lipid, cuma nempel sama lemak dan air. Dan kekuatan si sabun ini bisa menghancurkan si virus dalam waktu singkat, cuma 20 detik itu. Itu kenapa kita selalu dianjurkan untuk cuci tangan pakai sabun. Sela-sela jari, kuku, punggung tangan, telapak tangan apalagi ya. Minimal 20 detik baru dibilas. Ini standar dari WHO. Bahkan beredar video yang bilang bahwa cuci tangan lebih efektif daripada alkohol 70%. Kita nggak tahu kandungan hand sanitizer yang kita beli di Alfamart atau Indomaret atau pasar berapa persen kadar alkoholnya, kita nggak tahu. Jadi memang lebih aman itu sabun. Terus yang ketiga, penggunaan masker. Mungkin kita agak worry ya ketika semua orang pakai masker, dan ketika kita cari di Alfamart atau Indomaret dan lain-lain, kita kehabisan. Sebenarnya para ahli kesehatan dunia pun nggak terlalu yakin apakah masker begitu punya pengaruh melindungi dirinya
diri kita ya. Karena pertama begini, ketika yang di rumah sakit kayak suster atau dokter kehabisan masker, penyebaran virus ini jadi lebih luas lagi. Yang kehabisan masker dan sanitizer nggak cuma di Indonesia doang, jadi bahkan Amerika dan Jepang pun sebenarnya semua juga sama masalahnya. Terus yang terakhir, di rumah aja. Yang terakhir, karena gue nggak mau panjang-panjang juga, sebisa mungkin tetap di rumah aja. Gue mengulang perkataan Jokowi di TV atau Anies Baswedan atau melihat Manila, Singapura, Italia yang juga lockdown. Jadi di rumah aja dulu dan cukup istirahat, jangan sakit, makan yang sehat dan bergizi. Kecuali yang kerja, mungkin ngikutin apa kata kantor kali ya. Yang Muslim gak usah ke masjid dulu, yang ke gereja, yang Kristen juga gak usah ke gereja dulu. Bahkan Palestina, Kuwait dan beberapa negara Arab pun sudah gak ada lagi sholat Jumat. Oke, udah gitu aja. Nggak usah terlalu panik, karena ketika panik imun kita jadi lebih turun. Semoga kita semua sehat dan penyebaran virus ini bisa cepat selesai, terutama semoga vaksinnya cepat bisa ditemukan sesegera mungkin. Begitu aja update dari gue, ajakan gue ke subscriber gue. Next video gue akan balik lagi bahas film dan TV series. Bye-bye.